Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini adalah orang Madura benar-benar keterlaluan. Keterlaluan dalam artian penceramah Ustadz Abdus Somad di keterangan media bahwa ditolak di Madura. Ini saya sangat disayangkan sekali ketika ada hal problem seperti ini. Tentu saya sebagai orang Madura sangat disayangkan orang yang membuat narasi seperti itu. Coba kita baca dalam artikelnya, dalam beritanya. Hari ini ratusan santri bakal gelar aksi tolak kedatangan Ustadz Abdus Somad di Madura. Ini sudah jelas bahwa benar-benar keterlaluan. Padahal orang Madura adalah kota santri, kota kiai. Kemana para ulama-ulama Madura ini sehingga media-media seperti ini memunculkan narasi Ustadz Abdus Somad. Dan ini adalah benar-benar keterlaluan. Siapa yang membuat narasi seperti ini? Dan ini tidak tahu pasti di mana tempat atau orang yang membuat narasi atau penolakan ini. Yang saya katakan di sini sesuai dengan media bahwa hari ini ratusan santri bakal gelar aksi tolak kedatangan Ustadz Abdus Somad di Madura. Mari kita baca medianya. Ini dari media Kabar Baru. Tentu pasti ini sudah ada informasi dari beberapa orang atau oknum-oknum yang memainkan peran seperti ini. Baca beritanya. Ratusan santri yang mengatasnamakan Gerakan Santri Madura hari ini Jumat 20 Mei 2022 akan melakukan aksi demonstrasi menolak kedatangan Ustadz Abdus Somad UAS di bumi Madura. Kabar tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan kepada Kapolres Sumeneb ditandatangani oleh Ustadz Ahmad selaku koordinator aksi. Gerakan Santri Madura menilai UAS sebagai salah satu pendakwah yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang radikal dan intoleran. Dengan alasan tersebut, mereka menolak kedatangan UAS di Madura untuk mewaspadai paham yang dianggap ekstrim akan diberikan terhadap masyarakat. Dari pernyataan ini sudah jelas bahwa penolakan Ustadz Abdus Somad di Madura benar-benar secara kultur ya, secara agama, bahwa apa yang disampaikan Ustadz Abdus Somad benar-benar keterlaluan juga, sehingga orang Madura menganggap bahwa dakwah Ustadz Abdus Somad kemudian nyampai ke pelosok desa, nyampai ke masyarakat, kemudian ditelan oleh masyarakat dengan berbagai berita-berita yang ada pada sekarang. Kita tahu bahwa Ustadz Abdus Somad di beritanya pernah dideportasi kemarin di Singapura, dan ini sudah menunjukkan bahwa masyarakat sudah resah terhadap pendakwah-pendakwah seperti Ustadz Abdus Somad. Tapi ini adalah di Madura. Sangat disayangkan sekali bahwa orang Madura bisa menolak sekelas Ustadz Abdus Somad. Dan bayangkan yang saya sebutkan tadi bahwa kemana kiai-kiai yang bersurban hari ini yang kemudian tidak membela pada Ustadz Abdus Somad. Kalau dulu HTI di Madura masih eksis sampai sekarang, kemana orang-orang HTI itu? Dan kemana orang-orang yang pro terhadap Ustadz Abdus Somad? Kita tunjukkan bahwa Madura tidak hanya dijadikan sebagai alat politik dari waktu ke waktu. Dan harus bergerak hari ini. Kita harus benar-benar siapa yang membuat media seperti itu sehingga Ustadz Abdus Somad itu ditolak di Madura. Bahwa kalau kita lihat kepemimpinan di Madura, semuanya adalah didukung kiai. Atau jangan-jangan pada hari ini kiai juga tidak lepas mengikut pro terhadap politik-politik yang memang dikenal dengan politik identitas. Ini harus ditelusuri betul siapa yang menolak dan santri mana yang menolak. Saya tahu bahwa pemberitahuan ini adalah dari berbagai media bahwa Ustadz Abdus Somad ditolak. Kita baca lanjutkan beritanya bagaimana berita yang sebenarnya.
UAS merupakan penyebar ajaran Islam radikal dan intoleran yang telah membuat kegaduhan umat. Maka demi mencegah dan menjaga keamanan masyarakat Madura dari radikal dan intoleran, kami atas nama Gerakan Santri Madura akan melakukan demonstrasi menolak kedatangan UAS di Tanah Madura. Tulis surat pemberitahuan aksi Gerakan Santri Madura. Kita tahu dari media ini sudah jelas ada satu koordinator yang menolak Ustadz Abdus Somad datang ke Madura di Sumeneb. Dan ini bukan tidak hal yang hal-hal yang mudah menolak seperti ini, karena di Madura adalah pada hakikatnya adalah kota santri, kota kiai, dan lingkungannya adalah lingkungan pesantren. Dan ini harus benar-benar ditindaklanjuti siapa oknum-oknum yang memainkan peran ini. Dan bahwa dari berbagai media, dan tidak hanya itu, di Twitter juga banyak menjadi trending topik di Madura, bahwa seolah-olah Madura baru sadar terhadap satu tindakan atau perkataan Ustadz Abdus Somad. Netizen sudah membuli bahwa Madura sudah pulih, sudah sadar terhadap satu perkataan-perkataan yang menyimpang atau menyinggung kepada saudara-saudara kita secara sosial. Coba kita baca peran netizen. Ini pengajian dengan tema mencetak generasi Mu'azzirul Qaum yang mutafaqih fiddin bersama Ustadz Profesor Dr. Haji Abdus Somad di Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan Sumeneb, Madura. Kita tahu bahwa itu banyak sponsor yang ditempelkan di banner ini. Kemudian ada lingkari, ada Telkom Indonesia, dan bahkan ada pernyataan bahwa infonya itu peletakan logo tanpa izin. Telkom tidak mensponsori kegiatan tersebut, guys. Nah, ini sudah ada pernyataan dari berbagai netizen bahwa Telkom tidak mensponsori itu. Tapi coba baca dari para netizen. Bersih BUMN dari pengasong dan pendukung khilafah masih berlanjut, kan Pak Erick Thohir. Nah, ini coba baca ke bawah. Ini link berita tadi. Ini Singapura, Madura sama-sama ada RA di belakang. Top Markotop, Madura Pamekasan ada Kiai Mosleh, Sumeneb ada Kiai Khalil. Waduh, akan ada seruan jangan beli sate Madura. Ya mungkin kalau kita melihat dari pernyataan ini bahwa bisa jadi nanti sate Madura diboikot, kan begitu kan. Oleh kelompok-kelompok yang pro terhadap Ustadz Abdus Somad. Tapi baca beritanya seperti ini nih. Wah, Madura bisa dikeruduk novel. Fadlizon, Fahri Hamzah, Anwar Abbas dan kelompok mereka nih. Keren, ini baru asli Indonesia. Semoga daerah lain ikut juga. Nah, banyak yang memang tidak suka kepada Ustadz Abdus Somad, tapi nyatanya di Madura ini ya benar-benar keterlaluan lah kalau Ustadz Abdus Somad sampai usir atau tidak boleh datang ke Madura. 20 Mei 2022, Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita bangkitkan rasa nasional kita terhadap NKRI. Terima kasih para santri. Semoga diikuti daerah lain untuk para yang mengaku ustadz intoleran dan provokasi. Nah, jangan ulamakan para kriminal. Hormat kami untuk Madura. Waduh, bisa ada lagi yang akan kuar-kuar mau ngencingin nih. Nah, lo Madura bisa tenggelamkan di kencingin. Nah, gitu dong Madura Markotop. Saya simpulkan begini. Di Twitter itu sangat berapa ribu orang yang menghashtag Madura bahwa Madura ini adalah baru sadar terhadap perkataan Ustadz Abdus Somad. Selain itu, orang-orang seperti yang bisa dikategorikan sebagai kaum kadrun itu baru sadar di Madura. Ada netizen bilang begitu. Nah, di sini saya simpulkan bahwa Madura walaupun dari tahun ke tahun sudah membela para ulama,
nyatanya sekarang ada penolakan seperti itu dan dianggap sadar bagi orang-orang dari luar Madura. Dan ini adalah menjadi salah satu celah bagi orang Madura. Tidak ada punya komitmen. Kalau memang dia pro terhadap ulama, maka kita harus tuntut terus pro itu, kita bimbing terus, kita terus membela para ulama. Jangan sampai ulama-ulama di Madura ini kemudian dijadikan sebagai alat politik, khususnya para masyarakat yang tidak tahu pada politik. Kemudian para ulama mengajak politik identitas untuk begini, untuk begitu. Jangan sampai melakukan seperti ini. Maka citra orang Madura sampai hari ini, kalau masih ikut-ikutan seperti itu, citra kiai tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang secara hormat menghormati di para masyarakat. Ini begitu banyak komentar orang-orang di netizen sampai ribuan. Ini teman-teman sampai baca, sate Madura, nasi bebek Madura entar kena boykot. Nah, ini pasti ada seruan boykot. Nah, kenapa setelah keren, semoga daerah lain menyusul. Innalillahi musibah, apalagi Allah yang akan menimpa negeri ini, ulama dimusuhi. Nah, ini perkataan seperti ini sebenarnya bagus, membimbing para ulama. Kita harus tahu, harus satu padu para orang-orang Madura ini untuk selalu bersama para ulama. Beneran ini, bukan hoax. Kalau bener keren lah, tumben aja sih. Nah, ini sudah dibully, banyak dibully ini dari berbagai media. Teman-teman orang Madura harus sadar, harus kita dukung para ulama. Sekelas ulama Abdus Somad bisa ditolak, apalagi ustadz-ustadz yang lain misalnya. Nah, begitu banyak cacian-cacian ini. Nah, kesimpulannya adalah kita sebagai orang Madura tidak hanya tinggal diam, kita harus dukung para ulama-ulama kita. Seperti Ustadz Abdus Somad misalnya, kalau ada penolakan berarti ada oknum-oknum tertentu yang memainkan peran ini. Kita telusuri sebagai orang Madura siapa oknum-oknum yang memainkan peran seperti itu. Apa permasalahan sehingga dia ditolak? Kalau misal alasannya hanya adalah kemudian mengkafir-kafirkan orang, atau kemudian rasisme misalnya yang ada pada Ustadz Somad, kita harus telusuri betul, jangan jaga ada oknum lain yang memainkan peran ini. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita viral setiap harinya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Salam inspirasi bagi kita semua.